Selamat siang Bu. Selamat siang. Baik Bu, saya perkenalkan nama saya Munawir Zazali. Saya dari mahasiswa PPG dalam jabatan LP3 Universitas Bengkulu. Adapun tujuan saya datang ke sini yaitu dalam rangka pemenuhan penyelesaian tugas. Adapun tugas yang saya ingin selesaikan melalui wawancara ini dengan Ibu adalah tentang tugas mengeksplorasi penyebab masalah. Penyebab masalah di sini saya ambil dari identifikasi masalah yang telah saya buat di LKD 1. Bisa kita mulai kan Bu? Insya Allah siap. Ya, baik. Adapun pertanyaan saya yang pertama yaitu tentang masalah pedagogik, literasi dan numerasi. Jadi pedagogik itu pada mata pelajaran IPA. Adapun masalah yang saya temukan di kelas itu sebagian siswa kelas 5 masih kesulitan dalam hal mengidentifikasi perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Itu menurut Ibu faktor apa saja Bu yang menjadi penyebab kesulitan siswa tersebut melakukan identifikasi tersebut? Itu menyangkut pelajaran IPA. Ya. Itu identik dengan yang nyata. Ya. Jadi kalau memang kita waktu penerapan di kelas memakai metode dan demonstrasi, ya, nah atau memakai alat langsung, apa yang bisa kita lihat di situ yang penyebabnya. Yeah. Kalau dengan adanya metode-metode atau metode yang alat-alat media-media itu yang kita sudah laksanakan, insya Allah bagi siswa. Dan samping itu keterbatasan kemampuan siswa. Ya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ke literasi Bu ya. Literasi di sini saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia. Adapun kesulitan masalah yang saya temukan di kelas saya tersebut, sebagian siswa kesulitan dalam menganalisis karakteristik iklan itu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Itu menurut Ibu faktor penyebab apa saja yang menjadi penyebab kesulitan siswa tersebut? Itu faktor internal dari siswa, karena mereka misalnya keterbatasan mereka tuh di dalam melihat, karena iklan biasa tayangan langsung memang tidak ada yang. Tapi untuk mereka misalnya kita berikan contoh di sekolah, mereka mengerjakan di rumah yang mananya yang iklan yang dampingnya tidak bisa Pak. Ya, jadi keterbatasan juga kemampuan mereka. Di samping itu guru juga mungkin di dalam menyampaikan pengantar atau apa ya namanya. Nah, jadi persepsinya belum begitu pas karena tergantung dengan metode tadi Pak. Masih berbeda dengan model pembelajaran. Model pembelajaran Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu masalah numerasi Bu. Ini pada mata pelajaran matematika. Itu adapun masalah yang saya temukan dalam kelas saya tersebut yaitu siswa masih belum bisa menganalisis unsur-unsur volume bangun ruang. Nah, itu faktor apa saja yang menyebabkan siswa tersebut kesulitan dalam menganalisis unsur-unsur volume bangun ruang tersebut Bu? Yang pertama itu kalau masalah matematika penanaman konsep Pak. Jadi guru itu salah satunya penyebabnya itu metode dan modelnya itu hanya selama ini ceramah, sedangkan itu modelnya harus demonstrasi Pak ya. Membutuhkan ini Bu ya, alat peraga, alat bantu yang nyata. Ya, misalnya ini sisinya Pak, kenapa dikatakan bangun ruang, karena dia punya sisi, punya alas dan tinggi. Misalnya ini kalau dia kubus, ya Pak ya. Nah, seluruh sisinya itu sama panjang dan sisi berhadapan sama luasnya. Nah, kalau misalnya 4 ini banyak balok, balok Pak ya, kan sudah beda antara kalau langsung
langsung, mereka disuruh melihat sendiri apa beda antara bapak. Misalnya kita berikan contoh ini satu balok dan ini apa yang membedakan bagi mereka. Mereka membuat kesimpulan sendiri dengan adanya bimbingan guru tadi, bukan hanya metodenya ceramah gini-gini, jadi tidak bisa. Alat peraga ya. Iya, alat peraga. Kemudian yang selanjutnya itu masalah yang saya temui di kelas itu, Bu. Sebagian siswa masih belum bisa berkolaborasi dengan siswa lain dalam hal kerja kelompok. Nah, menurut Ibu, faktor apa saja penyebabnya? Itu faktor sosialnya Pak, memang dari jenjang ekonomi di rumah, memang karena dia misalnya berbeda ekonomi sosialnya, ya, merasa dia kurang dari sarana-sarananya, misal dari rumahnya, ya, sehingga dia takut mengungkapkan pendapat dari Pak, kalau salah. Nah, jadi takut juga di zaman sekarang apa Pak, yang untuk kau nih buliannya, jadi gitu. Nah, bully, iya, dibully istilahnya. Jadi disitulah salah satu faktornya Pak. Jadi sosial itu sangat mempengaruhi lingkungan, ya, rumah, ya, orang tua, didikan orang tua. Iya. Kemudian yang selanjutnya ini yang ketiga, masalah relasi, hubungan relasi. Masalah yang saya temukan dalam kelas saya tersebut, hubungan komunikasi dengan wali siswa atau orang tua masih kurang harmonis, terutama terkait dengan pembelajaran. Itu menurut Ibu faktor apa saja, Bu, yang menyebabkan terbatasnya hubungan antara guru dan orang tua tersebut? Sebenarnya Pak, itu sudah faktor lama, ya. Sebenarnya yang payah kita diubah. Mereka tuh orang tua itu menganggap guru itu serba bisa. Ya, yang sebenarnya tidak. Kita karena keterbatasan waktu, dan juga bagi bapak misalnya ini baru tahap bagaimana ya, baru isinya jadi guru, jadi tidak semua mapan untuk menanggapi masalah siswa, apa mereka kurang kasih sayang, apa kurang didikan, itu tidak bisa semua semata-mata itu dari itulah orang tua yang salah. Yang sebenarnya orang tua itu sangat diharapkan partisipasinya dengan anak dalam menyelesaikan pendidikan atau mendidik anak, bukan hanya di sekolah saja, tapi mereka kadang diberi kita punya surat, punya apa buku penghubung antara guru dan orang tua, mereka tidak itu guru sudah tanya sama guru kamu, jadi yang bertanya misalnya, jadi di situ ya sebenarnya salah selama ini, kurang pas Pak. Jadi itu saja yang untuk itu Pak. Ya, kemudian yang selanjutnya ini masalah model pembelajaran, Bu. Ya, ini masalah yang saya temukan itu terutama saya pribadi, Bu, sebagai seorang guru itu masih banyak kekurangan, Bu, masalah ini. Inilah kenapa saya angkat dalam kasus ini, Bu, yaitu model pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu belum optimal dilaksanakan oleh guru. Menurut Ibu, apa saja faktor penyebab? Ini banyak Pak faktornya sebenarnya itu. Faktor dari kemampuan guru, karena guru itu ada yang pasif, ada yang aktif, ya, ada yang hanya menerima saja, nunggu ada pelatihan dari dinas terkait itu baru bergerak. Yang sebenarnya itulah ya, kurangnya kemampuan guru, dan juga kurang mereka tuh sangat ketergantungan dengan pelatihan. Jadi masih pasif Pak. Jadi harusnya guru itu harus proaktif. Banyak sekali sumber-sumber media-media itu yang menjelaskan masalah itu. Jadi kita sebagai guru itu harus proaktif. Kemudian untuk selanjutnya ini masalah advanced material, Bu. Ini tadi sudah sama-sama kita ketahui, khususnya di kelas saya itu, Bu, pada makul PKN itu materi perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Siswa masih kesulitan untuk menerapkan mana yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan kesatuan dalam proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut Ibu faktor apa saja menjadi penyebab? Ya, masih tergantung di lingkungan kenapa dari ekonomi. Ya, sebenarnya tidak di dalam persatuan tidak harus berupa materi, ya, atau material. Dengan adanya sumbangsi saran atau
usul-usul itu sudah termasuk, Pak. Ya. Nah, bukan tergantung kita persatuan itu harus kelihatan menjaga gotong royong untuk ini, sebenarnya tidak. Ya. Nah, jadi dari lingkungannya ya kita banyak sekali yang sebenarnya itu sudah diterapkan. Ya. Nah, Jadi intinya faktor lingkungan Bu ya. ya lingkungan Keluarga. dan kemampuan, Pak. Ya. Kemudian ini selanjutnya miskonsepsi Bu. Masalah yang saya temukan itu siswa dan guru masih sering mengalami miskonsepsi pada mapel matematika materi bangun ruang. Sebagai contoh, siswa masih kesulitan jika diberikan pertanyaan, apakah balok dan kubus termasuk bangun persegi 4? Nah, ini terjadi miskonsepsi di sana Bu, Ya. antara siswa dan guru. Itu menurut Ibu apa penyebabnya Bu? Itu sama harus punya persepsi yang sama, Pak. Yang pertama tadi dari gurunya itu, Pak. Ya. Ya, dalam pelajaran yang namanya pasti itu mudah untuk diterapkan dalam dunia nyata pakai media pembelajaran. Nah, di dalam penanaman konsep matematika itu sangat-sangat itu dibutuhkan untuk media pembelajaran itu yang mudah sekali mereka ingat dan mudah mereka pahami. Ya, berarti intinya ke media pelajaran. Media pembelajaran. Kemudian selanjutnya ini yang tentang pembelajaran yang berbasis HOTS. Yang maksudnya saya temukan itu kegiatan pembelajaran di kelas masih belum menerapkan pembelajaran tingkat tinggi atau HOTS itu. Itu menurut Ibu faktor apa saja penyebabnya itu? Itu kurangnya kemampuan guru, Pak. Kurang kreatif, Inteligensi, Pak. inteligensinya, Pak. Yang sebenarnya itu tidak semata-mata harus mementingkan dan katanya tingkat tinggi harus berpikir keras, bukan. Ya. Mereka kita bisa membedakan, oh ini siswa disuruh sesuai dengan tingkatannya kan, kelas 1, kelas 2 itu kan yang namanya high of the thinking skill ya Pak ya. Ya. Nah, jadi di situ anak disuruh jangan hanya mencontoh, meniru, menghafal tuh, kalau dulu kan cuma itu. Nah sekarang anak tuh disuruh mencari, kita sekedar guru tuh sekedar mengarahkan. Memberi informasi, jadi siswa itu menganalisa sendiri, mungkin walaupun bisa membedakan antara warna kalau kelas rendah ya, nah antara bangun ini mana bedakan, jadi di situ Pak salah satunya itu. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bu, ini menyangkut TIK Bu. Jadi permasalahan yang saya temukan itu pemanfaatan alat teknologi yang ada itu masih belum optimal digunakan oleh guru. Itu menurut Ibu faktor apa saja itu penyebabnya? Banyak itu Pak faktornya tuh. Memang guru misalnya sudah mampu, tapi dengan siswa karena keterbatasan di rumahnya takut Pak, kalau ini nanti rusak, kalau ini salah. Memang di rumahnya misalnya tidak punya dia, misalnya ada HP ya, tapi tidak punya data, dia tidak bisa. Atau takut HP alat dari itu takut rusak kalau dioperasikan. Nah begitu Pak Dugo, itulah salah satu penyebabnya itu yang Dugo ada alat-alat tersebut, misalnya orang tuanya mampu tapi tidak bisa mengoperasikan karena tidak ada jaringan Pak misalnya. Ya, jadi itu salah satunya. Ada jaringan tidak ada data Pak. Nah tidak mampu orang tuanya untuk membeli data tersebut. Faktor ekonomi ya? Faktor ekonomi itu bisa Pak. Ya, kalau dari gurunya itu faktornya apa saja? Itu kemampuan, kemauan. Jadi karena di mana ada kemauan, kalau kita mau belajar Pak, insya Allah. Karena saya juga sebagai pengawas Pak sudah tua, tapi saya tuh tetap mau belajar kenapa? Jadi kemauan guru itu. Jadi yang mau itu yang sangat dituntut oleh guru tuh, walaupun tidak tahu, kalau mau insya Allah bisa. Walaupun tahu kalau tidak mau sama saja bohong Pak. Jadi kemauan yang dituntut oleh kemauan. Baik. Terima kasih Bu telah bersedia menyempatkan waktu untuk menjawab apa yang telah saya tanyakan melalui wawancara ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, kami siap sebagai pengawas membimbing apa yang bisa kami berikan ya, selagi itu namanya untuk perbaikan. Dengan adanya kegiatan ini insya Allah akan meningkatkan mutu pendidikan, akan meningkatkan kecerdasan anak bangsa,
bukan hanya selama ini dari metode model itu saja, tapi itulah tadi ya, dengan adanya kemauan insya Allah kita bisa. Ya. Jadi semoga Bapak berhasil, Ya. kita semua dalam keadaan sehat, ya, Ya. bisa sukses, bisa berhasil dengan baik. Amin. Bukan hanya mencontoh, bukan hanya meniru Pak, Ya. termasuk yang hot tadi. Ya. Ya, jadi itu Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sudah. Tadi wawancara yang telah baru saya selesai dilaksanakan, lebih dan kurang saya pribadi mohon maaf pada manapun. Saya Eri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.